Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BDR Channel. Baik, kali ini saya akan membahas tata cara penggunaan menu komen pada Microsoft Word. Sebetulnya buat apa sih menu komen ini? Nah, teman-teman, biasanya kalau di sebuah perusahaan ketika mereka ada perjanjian kerjasama antar perusahaan, biasanya bagian legal ketika drafting sebuah kontrak daripada mereka membahas baik chat atau misalkan media online yang lain, mereka biasanya menggunakan menu komen ini pada Microsoft Word ketika misalkan ada pembahasan yang kurang atau misalkan ada penambahan klausul pada pasal-pasal di drafting perjanjian kerjasama. Nah, apabila di dunia pendidikan sebetulnya ini bisa digunakan ketika dosen pembimbing memberikan masukan pada draft skripsi mahasiswa atau misalkan tesis untuk mahasiswa. Nah, baik, gimana sih cara pembuatannya? Nah, kita akan langsung mencoba mempraktekkan di sini. Saya akan coba membuka sebuah contoh makalah dari sini. Coba saya buka contoh makalah. Nah, ini adalah sebuah contoh makalah. Nah, di sini kata pengantar kita kasih contoh di pembahasan. Pertama-tama kita blok area yang akan kita kasih masukan atau misalkan kita kasih catatan. Misalkan sebagai contoh saya blok di area ini. Kemudian kita ke menu review dan new comment. Nah, di sini kita bisa kasih masukan sebagai contoh, tolong berikan penjelasan yang lebih tepat seperti itu. Nanti kita tinggal kirim, kemudian kita kasih contoh lagi. Nah, seperti ini kita contoh dikasih di sini. Kemudian kita tambah new comment lagi. Kemudian kita kasih komentar untuk diberikan catatan dari sumber kutipan. Nah, seperti ini teman-teman. Satu lagi saya akan tambahkan di sini contoh komennya, pastikan sumber rujukan tidak ada yang terlewat. Oke, kirim. Nah, cukup saya akan kasih contoh 3. Kemudian kita simpan. Setelah itu si mahasiswa ataupun misalkan si perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan kita, ketika menerima file feedback dari kita, sebagai contoh kita buka kembali ke menu Word, buka ke menu review, kemudian kita klik next. Nah, otomatis ini akan menunjukkan ke kolom komentar yang diberikan. Seperti contoh di sini tolong berikan penjelasan yang lebih tepat. Nah, kita bisa perbaiki, kemudian kita bisa jawab. Misalkan kalau misalnya sudah diperbaiki, apakah penjelasan ini sudah cukup? Apakah revisi penjelasan ini sudah cukup? Cukup. Ketika misalkan penjelasannya kita udah lengkapi, kemudian kita bisa naik kembali ke komentar selanjutnya untuk diberikan catatan dari sumber kutipan. Nah, ini baik sudah dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita bisa kembali next untuk mengetahui ada berapa banyak komentarnya. Kemudian sudah dipastikan dan tidak yang terlewat.
pastikan dan tidak ada yang terlewat dan kita kirim. Nah, apabila ini udah selesai semua, kita bisa save dan kemudian kita kirim kembali ke dosen pembimbing kita. Apabila sudah selesai semua dan sudah final, ini akan muncul ketika kita akan melakukan print seperti ini. Nah, bagaimana sih cara menghilangkan komentar ini sebelah sini? Kita ke menu review, kemudian kita ke menu no markup. Nah, seperti ini. Cukup mudah, teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Apabila ada yang masih mau ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa like dan subscribe. Terima kasih.